A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Idhar Jumlah. Kali ini saya ditemani sama Mas Rizky, Masya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Mas sudah berkesempatan hadir di acara podcast kita kali ini. Nah, kali ini saya sengaja mengundang Mas Rizky, kita berdiskusi singkat terkait dengan lingkungan dalam perspektif Al-Quran. Nah, kenapa? Karena beliau termasuk qori juga dalam hal ini, Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, saya perkenalan dulu sama Mas Rizky, Mas. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Rizky. Saya masih mahasiswa ya. Saya kuliah di Stipki Ar-Rahmah Surabaya, dan dalam hal ini saya masih belajar banyak tentang lingkungan dengan partner saya ini yang Masya Allah. Terima kasih Mas, ini perkenalan singkatnya. Ini termasuk Mas Rizky merupakan salah satu aktivis dai muda yang Masya Allah sekarang lagi menempuh pendidikan di Stipki Ar-Rahmah, Masya Allah. Dan Alhamdulillah sih beliau udah 27 juz ya. Masya Allah udah 27 juz. Nah makanya termasuk anak muda yang peduli terhadap lingkungan juga Mas ya. Masya Allah. Makanya saya ngajak beliau untuk kita sama-sama diskusi singkat terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Sama untuk membahas diskusi singkat terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, sebagai generasi milenial menjadi generasi yang diincar atau menjadi generasi yang ikon yang saat ini pola hidupnya semua serba digital ya Mas Yana. Makanya dari situ ada 5 hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama terkait dengan pola hidup anak muda atau anak milenial saat ini, yaitu yang pertama zero waste. Teman-teman tahu nggak sih kalau zero waste itu merupakan salah satu hal yang penting kita lakukan sebagai anak muda, sebagai anak milenial. Nah, yang mana terkadang kita ke restoran, ke tempat rumah makan, nah kita belanja tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita makan ada sisanya banyak ya. Nah di situ gimana sih menurut dalam perspektif Al-Qur'annya seperti apa? Jadi pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih bisa masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbincang-bincang kita mengenai tentang lingkungan ini. Dan salah satu kita harus menaruh perhatian khusus memang untuk terhadap lingkungan ini. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan, melantik kita sebagai khalifah untuk kita menjaga lingkungan ini. Karena kenapa? Karena memang kita yang pantas untuk menjaga lingkungan ini. Kita nggak bisa ngasih ke setan, ke jin, ke malaikat, bukan ranah mereka. Jadi memang khususnya kita sebagai manusia, karena Allah Subhanahu wa taala pun mengabadikan pelantikan kita sebagai khalifah ini di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia
sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi tugas kita sebagai pemuda, sebagai manusia, amanahnya menjaga lingkungan ini, memakai segala yang ada di bumi ini dan tidak merusaknya. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya. Dan salah satu cara ikhtiar kita untuk menjaga lingkungan ini adalah kita tidak memakainya dengan boros. Berarti tidak memakainya berlebihan. Ya? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal yang berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wala tubadzir tabdzira. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat mubazir ini, dia awali dengan wa atidal qurba haqqahu. Dekatilah sahabat-sahabatmu, kerabat-kerabatmu dan penuhilah hak-haknya. Jangan kalau kita mubazir nanti kita nggak kebagian yang lain-lain. Jadi kalau kita mubazir itu termasuk bagian dari setan ya? Dari setan. Masya Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya sifat mubazir itu merupakan perilaku setan dan pelakunya merupakan saudaranya setan. Masya Allah. Jadi ini pandangan Al-Quran mengenai mubazir ini, boros-boros ini. Jadi kita tidak boleh berperilaku boros. Hendaknya kita mengontrol kebutuhan kita, mengatur kebutuhan kita dan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita membuang-buang makanan, membuang-buang rezeki. Karena rezeki itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan, untuk kita bersyukur dengan cara kita tidak berboros-boros itu. Jadi kalau dalam bahasa kerennya adalah zero waste food ya. Jadi menggunakan atau memanfaatkan makanan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Masya Allah. Agar tidak boros. Itu yang pertama, Mas. Ini yang kedua nih ya, sebagai anak muda yang tentunya ternyata ya kalau misalnya diet kalau berbicara tentang diet itu kan perspektif orang itu adalah tentang postur tubuh ya, tentang postur tubuh. Tapi diet yang dimaksud di sini adalah diet kantong plastik. Ini diet kantong plastik ini. Jadi kita memanfaatkan kantong plastik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagi teman-teman yang misalnya belanja atau pergi ke pasar atau pergi ke mall dan sebagainya, gunakan kantong plastik yang bisa digunakan berulang kali ya, seperti itu. Nah, gimana Mas menurut pandangan dari Al-Quran terhadap kantong plastik, pemanfaatan hal yang digunakan kembali? Masya Allah ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita berupa hati nurani, akal pikiran untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau salah satu penggunaan sampah plastik ini kan sudah marak di mana-mana. Hingga di Indonesia pun sangat membludak sampah plastik ini. Karena kenapa? Sampah plastik ini kan sifatnya tekstil ya, maksudnya dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa dia menyatu dengan tanah. Jadi dan salah satu penyebab banjir di Indonesia ini khususnya salah satunya adalah banyaknya sampah. Kita buang sampah, beli jajan, maunya cepet-cepet, yang makanan-makanan cepat saji itu biasanya bungkusan kan kita beli, kemudian kita makan, bungkusnya kita buang kemana-mana, akhirnya menyumbat di saluran air, akhirnya hujan turun, air pun akan naik. Dan ini salah satunya penyebab dari banjir. Dan banyak lagi ya salah penyebabnya banjir, mulai dari penebangan pohon secara liar tidak memperhatikan standarisasinya dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan dunia ini, bumi kita ini untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita rawat, kita berikhtiar maksimal mungkin untuk menjaga lingkungan ini dengan cara diet kantung plastik. Dengan cara diet kantung plastik ini untuk meminimalisir terjadinya bencana alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang saya bacakan di awal tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu merusak bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Merusak ini jamaah sekalian, teman-temanku. Merusak ini salah satunya kita membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara sembarangan liar, tidak memperhatikan standarisasinya, tidak menanam hutan kembali, tidak memperhatikan tebang pilih, mana pohon yang pantas untuk ditebang, mana yang belum waktunya untuk ditebang, tidak memperhatikan itu. Dan salah satu penyebab banjir yaitu tadi penggunaan kantong plastik yang secara berlebihan ya Mas ya. Nah, berarti
kita sebagai anak muda tentu pandangannya bukan ke belakang tapi pandangannya ke depan ya. Karena 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu tantangannya lebih berat lagi untuk kita sebagai. Nah, selanjutnya nih Mas, untuk menggunakan benda yang ramah lingkungan yang seperti yang sudah dikatakan tadi, menggunakan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan dan ramah terhadap lingkungan. Karena kita berbicara lingkungan berarti kita berbicara tentang unsur-unsur yang ada di dalamnya, baik unsur dari manusianya, dari alam itu sendiri, baik dari sosialnya, itu banyak unsur yang terlibat dalam hal itu ya. Nah, sebagai anak muda tentunya kan kita harus memperhatikan itu juga ya Mas ya. Nah, terus yang selanjutnya nih Mas, untuk olahraga, Masya Allah. Olahraga ya. Ternyata olahraga itu masuk dalam pola hidup anak muda. Apalagi di era pandemi ini ya. Iya, di era pandemi seperti ini. Apalagi sekarang ini kan lagi gaunnya kan goes ya. Goes ini ya. Sampai sepeda pun harganya naik gitu kan. Ini goes ini salah satu hal yang perlu kita apresiasi ya. Betul. Karena antusiasme masyarakat, dan ini merupakan salah satu mengurangi polusi udara gitu kan. Karena semakin maraknya transportasi yang saat ini yang sering digunakan misalnya transportasi motor pribadi, mobil pribadi itu kan polusi kan bertambah. Tapi kalau seandainya kita goes dengan sepeda misalnya dari kantor menggunakan kendaraan umum juga, ya dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor, maupun dari rumah ke kampus, itu luar biasa itu Masya Allah ya. Lebih ramah lingkungan dan tidak merusak polusi. Dan itu sehat buat kita. Jantung kita itu Masya Allah normal, bekerja dengan baik. Dan gitu, memang itu makna dari wala tufsidu fil ardi juga. Jadi kita tidak menzolimi lingkungan, tidak menzolimi orang lain. Karena kalau kita menzolimi orang lain, maka kita akan mendapatkan dosa. Salah satu kita zolimnya adalah ketika kita buang sampah sembarangan, memakai memakai sampah makanan yang kemudian bungkusnya kita buang kemana-mana. Itu kan kita zolim terhadap lingkungan dan orang orang lain. Zolimnya ketika banjir, orang lain akan merasakan kebanjiran. Kita sama saja zolim. Jadi salah satu cara kita ikhtiar untuk semua itu adalah kita menggunakan fasilitas yang sudah disediakan seperti kendaraan umum, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Karena kadang anak muda itu kan lihatnya ya udah terserah gue gitu kan, terserah gue, simpel-simpel aja gitu kan. Tapi ternyata dari perbuatan kita dampaknya lebih besar lagi. Karena hidup ini bukan untuk sekarang ya, tapi untuk ke depan. Untuk ke depan gitu ya. Masya Allah. Luar biasa Masya Allah ini, alhamdulillah nih Masya Allah kita dapat pencerahan di mana ternyata dalam Al-Quran itu sangat kaitan eratnya dengan keberlangsungan kehidupan ini ya Mas ya. Nah, dan mengenai olahraga nih ya. Hadis Rasulullah SAW, al-mu'minun qawiyyun ahabbu khairu wa ahabbu ila Allah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minin dhaif, dari mukmin yang lemah. Jadi ini salah satu kita olahraga itu untuk membuat daya tahan tubuh kita semakin baik, untuk kita semangat lagi dalam bekerja, apalagi dalam beribadah. Kita niatkan semua itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita termasuk dalam dalam lingkupan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika kita berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala akan tambah sayang untuk memberikan rahmatnya, kasih sayang dan akan menolong kita. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat Al-A'raf 56 tadi, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Karena rahmat Allah sangatlah dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi saran saya kepada pemuda, khususnya di era milenial seperti ini ya, kita sebagai pemuda, sebagai agen perubahan, marilah kita lebih sadar lagi terhadap lingkungan kita. Ayo kita sosialisasikan mengenai kebersihan lingkungan kita, apalagi di era pandemi ini ya. Biasakan kebiasaan hidup baru, cuci tangan sebelum makan, pakai masker ketika kita keluar rumah dan sebagainya. Kita itu perhatikannya. Karena kenapa? Wala doror wala diror, la doror illa diror. Jangan kita membuat kerusakan
terhadap orang lain juga. Karena kerusakan itu kita minimalisir untuk misalnya kalau misalnya sudah terjadi kerusakan pada kita, jangan sampai orang lain terkena dampaknya juga. Itu sama saja kita zalim ya. Jadi, untuk apa namanya, adanya wadah atau komunitas yang memfasilitasi atau komunitas untuk menjadi sarana untuk anak-anak muda gitu. Penting sekali ya. Karena apalagi di era digital ini semua sudah pada sibuk dengan masing-masing ya. Kurang kesadaran tentang lingkungan di dalam rumah khususnya, apalagi dalam lingkungan yang lebih besar lagi dalam masyarakat. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Syababul yaum ar-rijalun godi. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Karena pemimpin itu bukan hanya sekarang, tapi akan ke depan. Bagaimana anak cucu kita merasakan lingkungan yang asri, merasakan lingkungan yang indah kalau bukan kita yang menjaganya, kalau bukan kita yang merawatnya dari sekarang, supaya anak cucu kita merasakan nikmatnya, indahnya pemandangan di lingkungan kita. Masya Allah. Berarti komunitas atau apa namanya wadah itu sangat penting untuk anak-anak muda saat ini ya. Apalagi kita sekarang ini kan segala sesuatu yang kita lakukan, benda ini tuh nggak terlepas dari tangan kita ya. Apalagi kalau misalnya namanya kampanye lingkungan, itu sangat baik sekali ya untuk masalah kampanye lingkungan ini. Nah, terakhir nih Mas Bro, ini apa namanya pesan-pesan nih buat sebagai kita anak muda, sebagai anak milenial yang saat ini kepedulian kita terhadap lingkungan yang saat ini mulai menurun. Itu pesan-pesan apa yang perlu kita pesan, yang perlu disampaikan buat teman-teman semua? Untuk teman-temanku yang cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk lebih care lagi dengan lingkungan kita. Lingkungan di rumah kita, di pekarangan rumah kita, mulai dari yang terdekat dulu, di rumah kita, di lingkungan, di masyarakat maupun di dunia ini. Karena menumbuhkan itu adalah awal dari perubahan. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan? Jadi kalau tugas kita sebagai dai itu kan hanya mengajak, hanya menyampaikan, tapi actionnya, aplikasinya dari teman-teman semuanya. Kalau bukan teman-teman, siapa lagi gitu kan? Jadi perlu kita renungi, karena Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan jelas bagaimana kemudian kerusakan di muka bumi ini terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Rum ayat 40 tadi dan 41, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah nampak gitu. Bahasa Allah itu sudah nampak, sudah jelas kerusakan di darat maupun di laut itu disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Tangan-tangan kita sendiri. Jadi penyakitnya di tangan kita sendiri, di diri kita sendiri. Jadi obatnya juga dari kita sendiri. Tumbuhkan kesadaran, lebih care lagi, karena ketika kita tidak care, kita tidak menaruh perhatian khusus terhadap lingkungan kita, sama saja kita tidak amanah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini adalah menjaga lingkungan kita, salah satunya. Menjaga amanah itu sebagai diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lingkungan ini dengan sebaik-baiknya untuk anak keturunan kita nanti. Betul. Dan yang selanjutnya yaitu marilah kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak bertafakkur alam ya. Merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, bumi, langit, kemudian bulan dan matahari, segala macam Allah Subhanahu wa taala menciptakan hanya untuk kita manusia ya. Untuk kita jaga, untuk kita nikmati. Dan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaganya, tidak merusak, menjaga dan merawatnya. Masya Allah. Jadi bagi teman-teman semua ini yang insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, jadi yang namanya zero waste itu memanfaatkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Dan untuk ingatkan lagi nih buat teman-teman semua, diet kantong plastik itu penting ternyata ya. Dan salah satu cara kita yaitu manfaat, misalnya kita punya kantong plastik atau tas itu kan misalnya kita khusus bagi teman-teman, apalagi teman-teman muslimah itu kan belanjanya kan Masya Allah, tahu sendiri kan teman-teman muslimah kalau belanja seperti apa.
itu bawaannya itu Masya Masya Allah. Allah. Itu saat udah di kiri dan udah di kanan tuh pasti full pasti itu. full itu. Nah itu perlu kita dari itu niat kita Dari ya, kesadaran dari diri. kesadaran kita, niat kita untuk mengurangi kantong plastik itu sendiri. Jadi diet bukan hanya untuk diet tubuh, anggota tubuh kita, tapi diet kantong plastik juga penting Masya Allah. Nah bagi teman-teman semua nih, terima kasih Mas Bro yang udah berkesempatan hadir kali, Masya Allah. Nah jangan lupa ya untuk kita, bagi teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena like dan komen teman-teman semua merupakan dukungan dan support teman-teman untuk channel ini berkembang selanjutnya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.